Novel Raja Tertinggi. Bab 501. Tapi sebelum dilanjut, silahkan like dulu videonya jika Anda menyukai ceritanya. Terima kasih. Lanjut. Kamu adalah wanitaku sekarang. Apakah kamu akan menyesalinya? Tanya Omi. Kenapa aku harus menyesalinya? Aku merasa senang bertemu denganmu. Aku hanya menyalahkan bertemu denganmu terlambat. Aku berharap aku bertemu denganmu ketika aku berusia 16 atau 17 tahun. Dan kemudian aku selalu bahagia. Sumei Qian berkata dengan malu-malu. Haha, apa yang kamu katakan sangat ambigu. Oh, sudah, hidup seseorang begitu lama. Bukankah baik untuk menikmati cinta selama beberapa tahun lagi? Ya, kita akan selalu bahagia seperti ini mulai sekarang. Meme. Sumei Qian sibuk menganggukkan kepalanya, terus bersandar di dada Omi. Hal indah yang baru saja terjadi sepertinya masih membekas di benaknya. Dia dulu tidak tahu tentang pria dan wanita, tapi sekarang dia sudah tahu. Itu benar-benar. Sumei Qian terlalu malu untuk memikirkannya lagi. Wajahnya sendiri memerah malu. Pada saat ini, Sumei Qian memikirkan sesuatu dan sibuk bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu tahu bahwa kamu akan menantang Omi dalam waktu 3 hari? Tahu, apakah kamu orang yang ingin menantang Don? Oh, tentu saja tidak, saya tidak tahu sampai nanti. Apakah keluarga protektorat pulau tempat Anda berada yang mencoba memaksa Anda? 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Ya, mereka berpikir bahwa akulah yang paling mungkin untuk mengalahkan Don Zixin. Lalu kamu benar-benar ingin pergi? Omi tersenyum, tentu saja aku akan ke sana. Ah, tapi Omi juga temanku. Selain itu, sepertinya kamu berhubungan baik dengan Omi. Ya, Omi dan aku sudah bertarung sejak lama, dan Omi tidak lebih lemah dariku. Oh, itu bagus. Apa, kamu tidak ingin aku lebih kuat dari Omi? Tanya Don Zimmer. Tidak masalah, kata Sumei Qian. Oh, baiklah. Omi sedikit pusing saat ini. Bagaimana ini akan berhasil? Dia sudah memiliki hubungan paling intim dengan Michelle Sui malam ini. Mengapa dia harus menyembunyikan identitasnya? Atau lebih baik memberitahunya sekarang bahwa dia sebenarnya adalah kekalahan debu merah. Namun, Omi tidak bisa mengeluarkan kata-kata dari mulutnya setiap kali mereka datang. Mengapa merusak suasana yang begitu indah malam ini ketika sangat jarang memiliki malam yang begitu indah? Omi akhirnya tidak mengatakan apa-apa, baru saja memiliki hubungan intim dengan Sumei Qian. Yang dia butuhkan adalah perawatan yang manis, untuk tidak mengatakan kebenaran yang kejam dan merusak malam yang indah ini. Omi tertidur dengan Sumei Qian di pelukannya, hanya saja, keduanya sepertinya tidak bisa tidur. Jadi, keesokan harinya, Omi bangun pagi-pagi dan meninggalkan asrama Sumei Qian, lalu beralih kembali ke identitas Omi dan kembali ke asramanya sendiri ketika sunyi dan sepi. Di pagi hari, Sumei Qian menyenandungkan sebuah lagu dan dalam suasana hati yang indah untuk pergi ke departemen pedang. Setelah bertemu dengan Liona di depan asrama, Liona melihat Sumei Qian dalam suasana hati yang baik, dia tidak bisa menahan diri. Tetapi tanyakan pada Sumei Qian peristiwa yang menggembirakan apa dia dalam suasana hati yang baik. Sumei Qian tersenyum malu-malu dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi sebagai seorang wanita, Liona segera menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang Sumei Qian. Meskipun Sumei Qian sengaja memperhatikan, berjalan masih membiarkan Liona melihat apa yang dia lakukan, dan kemudian dengan asosiasi dia kira-kira menebaknya pada saat itu. Liona menutup mulutnya dan tertawa, kamu tidak mengatakannya, tapi aku sudah menebaknya, apakah kamu dengan debu merah yang dikalahkan tadi malam? Ah, Sumei Qian tercengang, bahkan Liona pun bisa menebaknya. Jujur, bukan. Ya, tadi malam dia tinggal di tempatku. Sumei Qian tersipu, bagaimanapun, mereka semua wanita, tidak ada yang tidak bisa dikatakan, dan di masa lalu, Liona juga akan mengatakan beberapa hal pribadi tentang dia dan Omi. Hahaha, Liona melihat bahwa dia memang menebak dengan benar dan tersenyum bangga, berpikir bahwa dia tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang detektif. Kamu menertawakanku. Sumei Qian tetapi tersipu, berpikir bahwa Liona sedang bercanda, wajahnya bahkan lebih merah, karena Sumei Qian merasa sangat malu akan hal-hal, jika bukan karena fakta bahwa kita semua teman, dan wanita, hal-hal kamar kerja semacam ini pasti tidak akan dikatakan kepada orang-orang. Apa yang ada untuk bercanda, saya hanya berpikir saya sangat baik, saya benar-benar menebak. Sister Mei Qian, sekarang Anda juga seorang wanita yang berpengalaman, jadi tidak akan ada kesenjangan generasi di antara kita. Pergi, siapa yang memiliki kesenjangan generasi denganmu? Sumei Qian dengan marah. Giggle. Mereka berdua tertawa bahagia dan gembira sepanjang perjalanan ke Departemen Hukum Pedang dan ke ruang kelas masing-masing. Omi juga pergi ke jurusan hukum pedang hari ini seperti biasa, dan karena dia sudah berpindah jurusan, Omi masih harus mematuhi kode siswa dan setidaknya melapor. Guru Guochi berkata kepada Omi, Omi, besok siang, kamu akan berduel dengan kekalahan Red Dust, kamu harus mengintensifkan latihanmu. Jika ada yang tidak kamu mengerti, tanyakan saja padaku, misalnya, tentang persepsi niat. Omi berkata dalam hatinya, Nima, bisakah kamu tidak menyebutkan niat di hadapanku sekali setiap hari? Apakah kamu takut aku tidak akan tahu bahwa kamu telah menyadari kesuksesan besar memiliki pedang di tanganmu? Menyebutkan setiap hari, dan meminta nasihatmu satu gigitan pada satu waktu, aku benar-benar malas untuk menindamu. Omi tersenyum, baik, Guru Guo, saya akan selalu berkonsultasi dengan Anda jika saya tidak mengerti. Baiklah, kamu pegang sendiri, aku juga ingin kamu mengalahkan satu kekalahan debu merah, itu sebabnya aku ingin berbagi pemahamanku tentang niat pedang denganmu, sehingga kamu dapat meningkatkan sebanyak mungkin. Terima kasih Pak Guo, Anda sibuk dengan pekerjaan Anda, saya tahu bagaimana melakukannya sendiri. Omi masih berkata dengan sopan. Bagus, semangat.
Guoci melihat bahwa Omi tidak bertanya kepadanya tentang niat pedang, dan sedikit kecewa di dalam hati. Dia ingin Omi bertanya kepadanya tentang hal ini. Bukan hanya karena dia adalah satu-satunya guru yang telah memahami niat pedang sampai-sampai memiliki pedang di tangannya, tetapi juga karena Umi adalah orang dengan banyak potensi, dan mungkin jika Umi lebih lemah hari ini dan mengajarinya sedikit, dia akan dapat mengajarinya secara bergantian setelah Umi melampauinya di masa depan. Namun, Omi tidak meminta nasihatnya, membuatnya cemas. Guru Guoki ini tidak tahu bahwa pemahaman Omi tentang niat pedang telah mencapai jantung pedang untuk memasuki entry, yang masih membutuhkan dia untuk membimbing. Namun, langkah selanjutnya dari pedang di tangan adalah memiliki pedang di hati. Tuan Guoki memahami bahwa pedang di tangan telah tercapai, dan jika dia terus memahami lebih jauh, itu akan menjadi pengenalan memiliki pedang di hati, yang dipahami Omi sekarang. Namun, ini terlalu sulit, hampir tidak mungkin tanpa mencapai alam bawaan, dan meskipun sepertinya hanya sedikit berbeda, ada perbedaan dunia antara di tangan dan di hati. Satu hari berlalu, dan malam ini, Omi tidak pergi ke tempat Sumeikian lagi, tetapi pergi ke tempat Liona, tidak dapat membuat orang baru melupakan yang lama. Omi merasa cukup bermanfaat untuk berlatih Sutra Room Center, setidaknya kemarin ke Sumeikian. Malam ini untuk pergi ke Liona, tidak merasakan ketegangan sama sekali. Digantikan oleh yang lain mungkin setipis kayu, Omi mau tidak mau hehe tersenyum. 502. Keesokan harinya, hari duel antara Wan David Red Dash dan Omi akhirnya tiba. Tidak peduli apakah itu Akademi Hutan Bela Diri atau 4 keluarga penjaga pulau, semua orang mulai bersemangat pagi ini. Di Akademi Bela Diri, seluruh akademi memiliki hari libur hari ini, dan pagi-pagi sekali banyak siswa pergi ke Taman Hijau Pulau Bela Diri Pink secara berkelompok, menunggu duel puncak antara satu kekalahan Debu Merah dan Omi. Pada pukul 11 pagi, sudah ada puluhan ribu penonton di Pink Green Garden of Martial Island, dan party, Omi dan Wan David Red Dash belum muncul, jadi semua orang menunggu. Pada saat ini, di hutan tidak jauh dari Green Garden Pink, Omi agak robek. Omi adalah satu-satunya yang berdiri di sini, dan Omi tidak datang dengan orang lain. Di Green Garden Pink, di sebelah timur adalah para siswa dan guru dari Akademi Bela Diri, dan dekan ada di sini. Kerumunan di sebelah barat adalah 4 keluarga pelindung pulau utama, dan senior Qin Feng dari keluarga Qin Gu juga datang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tiba-tiba sudah pukul 11.30, dan semua orang mulai berbicara, kenapa Omi dan Wan David Red Dash belum muncul. Tuan, bagaimana jika satu kekalahan tidak datang? Pan Yun bertanya kepada tuannya, Qin Feng. Qin Feng tidak mengatakan apa-apa, tantangan ini adalah untuk memaksa satu kekalahan Debu Merah muncul, jadi dia tidak khawatir bahwa jika satu kekalahan Debu Merah bahkan tidak peduli dengan kehormatan keluarga protektorat pulau dan hanya tidak muncul, itu akan sangat memalukan. Namun, pada saat ini, kerumunan di pihak keluarga pulau protektorat tiba-tiba bergerak. Satu kekalahan Debu Merah telah muncul. Satu kekalahan Debu Merah telah muncul. Orang-orang dari keluarga protektorat berteriak kegirangan saat melihatnya. Penonton dari Akademi Seni Bela Diri seberang juga berteriak ketika mereka melihat Debu Merah satu kekalahan muncul. Semua orang mendongak dan melihat seorang pria berpakaian hitam bertopeng terbang di langit ke arah keluarga protektorat. Para murid dari keluarga protektorat sangat senang ketika mereka melihat Debu Merah satu kekalahan akhirnya muncul. Satu kekalahan Debu Merah terbang ke depan kerumunan keluarga Pulau Lindungi dan berdiri di atas pohon besar. Di belakang mereka, semua murid dari keluarga pelindung pulau berteriak, satu kalahkan Debu Merah, ayo. Satu kekalahan Red Dash persetan dengan Omi. Satu kekalahan Debu Merah, semuanya terserah padamu untuk menjaga kehormatan keluarga pelindung pulau kita. Satu kekalahan Debu Merah menyapu pandangannya ke seluruh fakultas dan siswa dari Akademi Bela Diri yang berlawanan dan berteriak dengan suara yang penuh dengan ketidakpedulian, Omi, kamu belum mau keluar. Namun, kerumunan penonton dari Akademi Seni Bela Diri seberang sudah terlambat untuk melihat Omi keluar. Para siswa Akademi Bela Diri tampaknya cemas, orang-orang di sini dalam satu kekalahan, tetapi Omi tidak muncul. Omi seharusnya tidak lolos di ambang kekalahan, kan? Apa maksud Om? Para siswa Akademi Seni Bela Diri sedang berdiskusi. Di seberang ruangan, para murid keluarga pelindung pulau berteriak sambil tertawa, Omi, mungkinkah kamu tidak berani keluar? Omi, sampah, kalau tidak berani keluar, mengaku kalah saja. Para siswa Akademi Hutan Bela Diri semua merasa tertekan ketika mendengar hinaan dari para murid dari keluarga pelindung pulau yang berlawanan, tetapi Omi memang tidak pernah keluar. Presiden Akademi Hutan Bela Diri bertanya, di mana Omi? Saya tidak tahu. Mari kita lihat apakah Omi ada di sini. Sesaat kemudian, seorang guru berkata, Din, kami tidak melihat sosok Omi di kerumunan di sini di Akademi Bela Diri, Omi dia tidak datang. Apa? Dekan tertekan, Omi benar-benar melarikan diri di ambang duel, dalam hal ini, akan lebih baik untuk tidak menyetujui duel ini pada saat itu. Sekarang ada baiknya semua orang telah tiba. Debu Merah yang dikalahkan sudah muncul, tapi Omi tidak datang. Hahaha, memang dia tidak datang, kurasa dia tidak berani datang karena takut dibunuh oleh Debu Merah satu kekalahan. Hahaha, murid-murid keluarga Pulau Protektorat mulai tertawa. Para siswa di sisi Akademi Bela Diri ini diejek, tetapi mereka tidak memiliki kata-kata untuk membantah. Pada saat ini, semua orang kecewa pada Omi, diambang melarikan diri, di mana momentum yang telah menyapu 4 keluarga protektorat pulau, kecewa.
Saat ini, Omi sedang berdiri di atas pohon di sisi keluarga protektorat sebagai debu merah yang dikalahkan, mendengar murid-murid keluarga protektorat di belakangnya mengejek Omi sepuasnya, serta para siswa dari Akademi Seni Bela Diri di seberang jalan, kecewa pada Omi. Semua ini ada di mata Omi saat ini. Duel ini, yang dianggap orang lain sebagai duel puncak, hanyalah panggung bagi Omi saja. Setelah merenung lama, Omi memutuskan bahwa dia pertama kali akan muncul sebagai Red Dash yang dikalahkan, dan kemudian setelah menemukan kesempatan yang tepat, dia akan mengungkapkan identitas aslinya di depan umum. Omi tidak punya pilihan, sepertinya identitas One David Red Dash tidak bisa disembunyikan lagi. Dekan Akademi Bela Diri melihat Omi melarikan diri, dan tidak ada yang bisa dilakukan selain kecewa, dan hendak mengumumkan bahwa semua siswa harus kembali dan tidak mempermalukan diri mereka sendiri di sini. Pada saat itu, seorang siswa berkata, "Dekan, Omi tidak datang, tapi itu tidak berarti duel hari ini berakhir." Ketika dekan melihat, siswa yang berbicara adalah ahli peringkat kelima di peringkat kesempurnaan besar dalam Akademi Seni Bela Diri, bernama Wang Fengyi. Wang Fengyi, apa yang ingin kamu katakan? Din, terakhir kali, debu merah satu kekalahan datang ke Akademi Seni Bela Diri kami dan mengalahkan ahli pertama dan kedua dari peringkat kesempurnaan dalam, dan kemudian mengalahkan ahli ke-10 dari peringkat kesempurnaan besar, dan saya, yang berada di urutan kelima peringkat kesempurnaan besar Akademi Seni. Hari ini, karena Omi tidak berani bertarung, saya akan datang dan menemui debu merah satu kekalahan. Sejak satu kekalahan debu merah mengalahkan Qiao Yang, yang berada di peringkat ke-10 dalam peringkat kesempurnaan besar, saya ingin untuk melihat apakah dia masih bisa mengalahkan saya, yang berada di urutan kelima dalam peringkat kesempurnaan besar. Alis pedang Wang Fengyi terangkat, dia adalah seorang wanita, tetapi seperti seorang pria wanita, kekuatannya memang kuat, dan dia berada di urutan kelima di grid peringkat kesempurnaan gerbang dalam Akademi Bela Diri. Dekan memikirkannya dan menganggukkan kepalanya. Wang Fengyi terbang sekaligus dan berteriak ke arah Omi, sebuah kekalahan debu merah, Omi tidak datang, jadi biarkan aku menjagamu. Banyak siswa Akademi Bela Diri terkejut, Wang Fengyi yang kelima dalam daftar kesempurnaan besar. Apakah Wang Fengyi ingin melawan debu merah yang dikalahkan? Dia ahli kesempurnaan pintu dalam, sementara Omi adalah kesempurnaan pintu dalam, dua alam lebih pendek dari itu. Siapa yang peduli berapa banyak alam yang dia lewatkan? Bukankah kekalahan terakhir dari debu merah mengalahkan Qiao Yang, yang berada di urutan ke-10 dalam daftar kesempurnaan agung sekolah kami, sementara Wang Fengyi berada di urutan kelima? Para siswa Akademi Hutan Bela Diri sekarang melihat Wang Fengyi terbang keluar, dan tanpa memikirkan Omi yang mengecewakan, mereka berteriak, "Wang Fengyi, kalahkan dia," sehingga para murid keluarga pelindung pulau tidak akan berani menjadi sombong. Para siswa Akademi Bela Diri berteriak, tetapi mereka tampaknya lupa bahwa Wang Fengyi adalah kesempurnaan agung gerbang dalam, dua alam lebih kuat dari satu kekalahan debu merah, dan bahkan jika satu kekalahan debu merah kalah, itu tidak akan cukup untuk membuat para murid dari keluarga pelindung pulau tidak berani menjadi sombong. Namun, Wang Fengyi menang tanpa kemuliaan. Hati Omi berdebar ketika dia melihat seorang wanita terbang keluar dari Akademi Seni Bela Diri. Tidak, apakah dia masih akan diizinkan untuk bertarung melawan para ahli di daftar kesempurnaan besar Akademi Seni Bela Diri sebagai debu merah satu kekalahan? 503. Om tidak bisa berkata-kata. Ini di luar dugaannya. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa para ahli di kesempurnaan agung Akademi Seni Bela Diri akan keluar untuk menemuinya. Omi tidak ingin bersaing dengan para ahli di tahun kedua Akademi Seni Bela Diri di dalam hatinya, dan meskipun dia sekarang sebagai debu merah satu kekalahan, itu tidak berarti bahwa dia mewakili kehormatan keluarga pelindung pulau. Wang Fengyi mendengus pada Omi, "Satu kekalahan debu merah, biarkan aku belajar darimu. Aku tidak percaya bahwa kamu, sekte dalam yang terlambat, benar-benar mengatasi 2 tingkat untuk mengalahkanku." Murid-murid keluarga pelindung pulau sibuk berteriak, "Satu kekalahan debu merah, persetan dengannya biarkan mereka melihat kekuatan jahat dari murid keluarga pelindung pulau kita." Omi mendengar teriakan murid keluarga pelindung pulau di belakangnya, hatinya hanya merasa konyol, siapa murid keluarga pelindung pulaumu sekarang? Aku adalah murid Akademi Bela Diri. Namun, sekarang Omi tidak mengungkapkan kebenarannya. Wajah, itu normal bagi mereka untuk tidak mengerti. Omi memandang Wang Fengyi dan berkata, "Kamu benar-benar ingin melawanku?" Omong kosong, sampah Omi itu tidak berani muncul hari ini dan mempermalukan Akademi Seni Bela Diri kita, maka biarkan aku menebusnya untukmu, kekalahan debu merah, tarik pedangmu. Mengatakan itu, Wang Fengyi menyapu dan menyapu tongkat mengirimkan getaran teraba di udara. Wang Fengyi adalah ahli nomor 1 di tahun kedua Departemen Teknik Tongkat, dan yang terkuat kelima di daftar sukses besar Akademi Seni Bela Diri. Omi memegang pedang di tangannya, dia tidak ingin melawan senior Akademi Seni Bela Diri, tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa menghindarinya, jadi ayo bertarung. Omi juga ingin melihat apakah dia bisa mengalahkan yang kelima tempat di daftar kesempurnaan besar. Terakhir kali dia terkuat hanya untuk mengalahkan tempat ke-10, Omi juga ingin menantang dirinya sendiri. Satu tongkat akan menentukan dunia. Wang Fengyi berteriak, seperti Sun Wukong yang memegang hookstick emas menyapu dari atas ke bawah dengan satu tongkat. Berdengung, udara bergetar dan teredam, dan suaranya terasa sangat padat ketika Anda mendengarnya. Minung. Kecepatan Wang Fengyi sangat cepat, dan dalam sekejap mata, tongkatnya sudah mencapai kepala Omi. Omi, bagaimanapun, tidak terlalu terburu-buru, karena teknik tongkat Wang Fengyi masih pada tahap paling primitif, yaitu menyerang sekeras pertarungan barbar, dan menghadapi seseorang di level ini. Taktik pertempuran primitif ini adalah terlalu rendah untuk Omi.
Omi memiliki pedang di hatinya, dan langsung membuat serangan pedang untuk memecah fajar. Wow, Wang Fengyi bahkan tidak tahu kapan Omi mengeluarkan pedangnya. Dia mengira tongkatnya sudah mencapai puncak kepala Omi, dan yang menunggunya adalah pukulan berat. Namun, dalam sekejap mata berikutnya, pedangnya langsung menembus tongkatnya. Wow, hujan percikan emas dan besi. Wang Fengyi sangat ketakutan sehingga dia menggunakan kesempurnaan besar gerbang dalamnya untuk menindas Omi. Juga benar bahwa Omi segera merasakan lapisan ribuan pound tekanan khusus menekan tubuhnya, dan pedang Omi dibelokkan, yang diambil oleh Wang Fengyi untuk mundur, menghindari tepi paling langsung Omi. Seketika mundur beberapa meter ke belakang, wajah Wang Fengyi memucat dan melihat tongkat di tangannya seolah-olah itu adalah batang tebu yang sudah dikupas. Wow, orang-orang di sekitar mereka berteriak dengan wow, hanya satu pertemuan dan Wang Fengyi menderita kerugian besar. Murid-murid dari keluarga pelindung pulau berteriak, satu kekalahan, kerja bagus. Hahaha, satu kekalahan debu merah, kamu benar-benar memberikan wajah keluarga pelindung pulau kami. Seorang ahli alam bawaan tertawa. Hehe. Pada saat ini, bahkan senior Qin Feng tersenyum pada debu merah satu kekalahan. Tampaknya sangat puas, dia telah mengirim murid tertuanya Pan Yun untuk mencari debu merah satu kekalahan, ingin mengambil debu merah satu kekalahan sebagai muridnya. Dan hari ini, melihat bakat dan kekuatan Wan David Red Dash dengan matanya sendiri, Qin Feng sangat puas, dan dia telah memutuskan dalam dirinya sendiri bahwa dia akan mengambil Wan David Red Dash sebagai muridnya bagaimanapun caranya. Adapun siswa dan guru Akademi Bela Diri, melihat bahwa Wang Fengyi telah kalah dalam satu pertemuan, mereka semua menghela nafas. Kepercayaan yang dimiliki Omi dalam menyapu keluarga perlindungan pulau beberapa hari yang lalu sekarang hilang lagi. Omi berkata, kamu tidak bisa menang melawanku, mundur. Ah, teriak Wang Fengyi, suaranya mengungkapkan pengunduran diri yang ekstrim. Tongkat untuk menyapu alam semesta. Wang Fengyi berteriak lagi, mengeluarkan teknik tongkat yang lebih kuat lagi. Omi hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar dia melaporkan satu tongkat bergerak untuk menyapu alam semesta. Ini terlalu lucu, gerakan tongkat itu cukup baik untuk menyapu pulau marsial, tetapi juga cukup baik untuk menyapu alam semesta. Namun, gerakan menyapu alam semesta dengan satu tongkat ini benar-benar beberapa kali lebih kuat daripada gerakan barusan. Terlebih lagi, Wang Fengyi juga bisa menggunakan tekanan ranah untuk menindas Omi. Sepertinya dia sudah putus asa untuk menang. Awalnya dia, sebagai Omi dua ranah tinggi, harus secara aktif menghindari menggunakan tekanan ranah untuk menindas lawannya. Tetapi dia sekarang dengan sengaja menindas, dia telah mengabaikan moralitas apapun untuk menang. Teknik pedang turun naga. Omi menyerang dengan pedang. Aduh. Pedang Omi Ki berputar-putar dan mengeluarkan raungan naga, yang tentu saja bukan naga sungguhan, tapi serangan Omi dilakukan dengan keunggulan seekor naga, jauh lebih ganas daripada gerakan biasa. Teknik pedang turun naga tiba-tiba dibombardir dengan stick sweeping universe. Baton sweep universe milik Wang Fengyi benar-benar dikalahkan. Ada retakan, dan bahkan tongkatnya terbelah dua. Ah, Wang Fengyi berteriak dan tidak mengisi daya lagi. Omi menyimpan pedangnya, pertarungan dengan Wang Fengyi ini bukanlah niat Omi. Ah, terlalu kuat, kekalahan debu merah, kamu adalah kebanggaan keluarga protektorat pulau kami. Di belakang, banyak murid keluarga protektorat pulau berteriak ke arah Omi. Bahkan para ahli bawaan dari keluarga protektorat pulau itu mengangguk memuji. Qin Xin dari keluarga Qin Gu juga tampak gemetar saat ini dengan momentum luar biasa dari debu merah yang dikalahkan. Jenius, semua orang akan menyukainya, dan keanggunan debu merah satu kekalahan tadi memang membuat Qin Xin bergidik. Di sisi lain, para guru dan siswa dari Pulau Bela Diri menghela nafas dalam-dalam. Keluarga Pulau Pelindung benar-benar bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Akademi Hutan Bela Diri. Seorang jenius seperti satu kekalahan debu merah, aku takut bahkan keluarga Pulau Pelindung tidak muncul selama lebih dari 10 tahun. Pada saat ini, ahli pertama dari peringkat kesempurnaan besar gerbang dalam Akademi Bela Diri, Wuhan, tampaknya terlihat sangat buruk ketika dia melihat bahwa tempat kelima Wang Fengyi telah kalah. Dia adalah ahli nomor 1 di Akademi Seni Bela Diri hebat. Peringkat kesempurnaan, pemenang kompetisi siswa baru tahun lalu, dan dia jauh lebih kuat dari Wang Fengyi yang barusan. Dan sekarang, semua orang menatapnya, seolah-olah mereka sedang menonton penampilannya. Apakah dia harus keluar dan bertarung? Satu kekalahan debu merah sendiri untuk menyelamatkan muka, atau tidak keluar dan menjadi kura-kura yang menyusut dan membiarkan orang-orang dari keluarga pelindung pulau terus menertawakannya, tetapi tidak satupun dari mereka yang bahkan merupakan lawan kesempurnaan besar untuk satu kekalahan debu merah. Omi akan berhenti ketika teriakan datang dari Akademi Bela Diri. Tunggu sebentar. Omi mendongak dan seorang anak laki-laki terbang keluar. 504. Satu kekalahan debu merah, tolong ajari aku. Pria yang terbang keluar mengatakan bahwa dia adalah Wuhan, ahli nomor 1 dalam daftar kesempurnaan besar dan pemenang kompetisi mahasiswa baru tahun lalu. Namun, Omi tidak ingin terus bertarung dengan senior Akademi Bela Diri. Hati Omi berdiri dengan Akademi Bela Diri. Mundur, aku tidak mau berkelahi. Kata Omi. Wuhan itu mendengus, setelah semua ini, apakah menurutmu ada jalan keluar? Wanita yang baru saja kamu kalahkan, dia adalah ahli peringkat kelima dalam daftar kesempurnaan besar Akademi Seni Bela Diri kita. Kamu bahkan telah mengalahkan tempat kelima. Jika aku jangan maju, aku takut aku akan membuat keluarga pelindung pulaumu berpikir bahwa tidak ada satupun siswa kesempurnaan hebat di Akademi Hutan Bela Diri kita yang merupakan lawanmu. Jadi, satu kekalahan dan debu merah, kamu harus bertarung tanpa bertarung, kecuali jika Anda secara pribadi mengakui bahwa Anda bukan lawan saya.
Omi berkerut, mengalahkan satu dan kembali lagi. Dia benar-benar tidak datang ke sini hari ini untuk membuat musuh Akademi Seni Bela Diri, apalagi untuk meruntuhkan Akademi Seni Bela Diri. Namun, Omi tidak mau mengaku kalah. Satu kekalahan debu merah. Aku, Wuhan, adalah juara tahun lalu dari Akademi Seni Bela Diri. Kamu mungkin tidak memenangkanku. Tolong ajari aku, lakukanlah. Omi kaget, kebetulan sekali Freshman Champion tahun lalu menjadi Freshman Champion tahun ini. Kamu benar-benar ingin bertarung. Potong omong kosong. Wuhan Ton ditikam dengan pistol. Retak. Pukulan yang ditikam Wuhan mengeluarkan suara retak, yang merupakan suara pecahnya udara, yang menunjukkan bahwa tembakannya sangat kuat dan cepat. Ujung pistolnya mencuat tajam dan mengunci dada Omi, seolah akan menusuk dada Omi dengan sekali tembak. Dang. Omi tidak sempat bereaksi dan langsung mengangkat pedangnya untuk menahan dadanya sendiri. Dan dengan dang, ujung pistol yang seharusnya menusuk dada Omi, tiba-tiba menusuk ke arah pedang yang Omi lindungi dadanya. Tubuh Omi mundur beberapa meter. Terlalu cepat, senjatanya terlalu cepat. Itu layak menjadi juara kompetisi mahasiswa baru tahun lalu. Omi menemukan bahwa dia berada di bawah banyak tekanan untuk menghadapi Wuhan ini. Belum lagi 2 tingkat lebih tinggi di alam, senjatanya tepat dan cepat. Begitu cepat sehingga Omi hanya punya waktu untuk memblokir dengan pedangnya, tidak tepat waktu. Menggunakan teknik pedang turun naganya, barusan jika Omi tidak memiliki keuntungan memiliki pedang masuk di hatinya, Omi tidak akan pernah bisa memblokir tembakannya. Wuhan ini jauh lebih kuat dari Wang Fengyi, dan Omi merasa bahwa Wuhan ini, pemahamannya tentang aspek perawatan akan mencapai level awal dengan memiliki pistol di tangannya, jadi Omi hampir mustahil untuk dikalahkan. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu siswa Akademi Seni Bela Diri atau murid keluarga pelindung pulau, tidak ada yang berbicara, dan kedua belah pihak menyaksikan dengan gugup. Jelas bahwa ini adalah pertempuran yang seimbang. Jika tidak, maka Omi baru saja ditembak melalui dada oleh Wuhan. Tetapi ternyata tidak, Omi telah menolak tembakan Wuhan di akhir 1000 emas. Peluru. Pada saat ini, tidak ada yang tahu pemenang atau pecundang. Kedua belah pihak dipenuhi dengan begitu banyak ketegangan sehingga tidak ada yang berbicara lagi. Omi dan Wuhan berdiri di udara, saling berhadapan, dan Wuhan bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan yang luar biasa melawan Omi. Begitu pula Omi. Tapi Omi hanya 2 alam di bawahnya di gerbang dalam jadi bagaimanapun, Wuhan dianggap kalah, karena jika Omi juga merupakan kesempurnaan agung gerbang dalam, maka dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melawan Omi. Pada saat itu, Wuhan bergerak lagi. Berdengung. Retak. Wuhan menusuk, dan udara dipenuhi dengan serangkaian suara retak lainnya, begitu cepat sehingga sulit bagi setidaknya dunia Omi untuk menangkap bayangan, juara pertama tahun lalu. Namun, kali ini Omi tidak lagi berusaha menggunakan pedangnya, karena baru saja terbukti bahwa Omi tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan pedangnya dalam menghadapi tembakan cepat dari Wuhan. Omi hanya bisa melawan dan menggunakan jari yin yang. Jika dia bahkan tidak bisa mematahkan tembakan Wuhan dengan menggunakan jari yin yang, maka Omi dianggap kalah karena jari yin yang menghabiskan sepertiga dari internal Omi. Kekuatan dalam sekali jalan. Berdengung. Kepala pistol Wuhan semakin dekat dan dekat dengan Omi, dan tepat saat mencapai dada Omi, Omi mengangkat jarinya selama sepersekian detik. Jari Omi, dan ujung pistol Wuhan tiba-tiba sejajar, dan kekuatan tertinggi dari jari Omi langsung ditransfer ke ujung senjata Wuhan. Jika dia tidak bisa mematahkan senjatanya, maka Omi pasti akan tertusuk di dada. Tapi jari yin yang Omi terbukti sangat kuat, sedikit di ujung pistol Wuhan, pukulan Wuhan seperti memecahkan tebu, dan dengan bunyi denting, senjata bajanya patah. Apalagi, seperti peluru kekuatan terus ditransmisikan dari ujung pistol, dan telapak tangan Wuhan yang memegang pistol itu pecah, dan seluruh tangan Wuhan berdarah. Wow. Ada teriakan di sekitar, entah itu dari pihak Akademi Seni Bela Diri atau pihak keluarga perlindungan pulau. Tubuh Wuhan gemetar saat dia mengangkat tangannya yang memegang pistol, sebuah lubang di tengah telapak tangannya. Wuhan menatap Omi tidak percaya, dia tidak tahu bagaimana Omi melakukan ini. Satu kekalahan debu merah, aku sudah kalah. Kata Wuhan rela. Omi berkata, kamu juga sudah sangat kuat, setidaknya keterampilan menembakmu membuatku tidak bisa mengayunkan pedangku, layak menjadi juara pertama Akademi Seni Bela Diri tahun lalu. Jika aku kalah, potong sarkasme. Aku sukses besar dari gerbang dalam, tapi aku benar-benar kalah darimu dari gerbang dalam keluarga protektorat. Aku, Wuhan, tidak punya apa-apa untuk dikatakan sama sekali. Keluarga protektorat, Anda benar-benar telah memberi saya pelajaran. Wuhan berkata dengan hati gemetar, para murid keluarga Pulau Protektorat benar-benar luar biasa, dan Akademi Bela Diri, memang, tidak dapat dibandingkan, bahkan jika seorang siswa jenius yang mirip dengannya. Omi muncul secara kebetulan, itu masih tak tertandingi. Tapi dia tidak tahu bahwa orang di depannya adalah Omi yang telah sangat mengecewakan semua orang. Para siswa dan guru dari Akademi Hutan Bela Diri tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan saat ini. Di seluruh Akademi Hutan Bela Diri, tidak ada satu orang pun dari gerbang dalam akhir yang bisa mengalahkan seseorang dari gerbang dalam akhir. Apa yang harus dikatakan? Itu wajar untuk diejek oleh murid-murid keluarga protektorat. Di pihak keluarga protektorat, saat ini sangat bersemangat, dan banyak-banyak murid yang menunjukkan kekaguman mereka pada debu merah satu kekalahan. Murid keluarga pelindung pulau sudah semuanya jenius, tetapi mereka menunjukkan penyembahan terhadap debu merah satu kekalahan. Apa artinya ini? Tidak perlu dijelaskan lagi. Bahkan Kinsin, murid baru terkuat dari 4 keluarga protektorat pulau dan satu-satunya murid cantik dari tingkat tertinggi, merasakan detak jantungnya semakin cepat saat dia melihat sosok satu kekalahan debu merah sekarang, seolah-olah dia ingin melakukannya.
Mengenal para jenius level ini, meskipun dia bangga di depan orang lain, dia tidak bisa tidak menyembah di depan seseorang seperti Wan David Reddas. 505. Wuhan terbang kembali ke penonton Akademi Seni Bela Diri, dan semua siswa Akademi Seni Bela Diri tidak menyalahkannya untuk apapun. Lagi pula, dia telah mencoba yang terbaik dan hanya menyalahkan satu kekalahan karena terlalu sesat. Omi hendak mengungkapkan wajah aslinya ketika tawa keras datang dari belakang. Hanya ahli bawaan dari keluarga pelindung pulau yang terbang ke sisi Omi dan berkata kepadanya, satu kekalahan debu merah, apakah kamu masih berniat untuk terus menyembunyikan identitasmu sekarang? 4 keluarga penjaga pulau, keluarga mana yang sangat beruntung mendapatkan murid jenius sepertimu? Kerumunan dari keluarga Weigu berteriak, ini pasti keluarga Weigu kami. Omong kosong, saya pikir itu keluarga Huanggu kami. Satu kekalahan debu merah berasal dari keluarga kuno Qin kita. Saya pikir itu dari keluarga kuno Lagu kami. Semua orang dari 4 keluarga penjaga pulau mulai melakukan teriakan yang tidak perlu. Masing-masing gugup tidak tahu dari keluarga mana debu merah satu kekalahan berasal, dan mereka semua berharap itu adalah keluarga mereka sendiri. Pada saat itu, sebuah suara berteriak, semuanya berhenti berkelahi. Satu kekalahan debu merah adalah muridku yang masuk. Semua orang melihat kemana suara itu berasal, dan senior Qin Feng terbang keluar. Wow, senior Qin Feng telah mengambil inisiatif untuk menerima satu kekalahan debu merah sebagai murid barunya. Semua orang terkejut, kita semua tahu betapa ketatnya senior Qin Feng dalam menerima murid yang masuk. Qin Feng terbang di depan Omi dan tersenyum, satu kekalahan debu merah, aku sudah lama mencarimu. Omi berkata, untuk apa senior Qin Feng mencariku? Satu kekalahan debu merah, Anda harus tahu bahwa saya sedang mencari murid masuk, saya sangat senang dengan Anda, saya mengatakan murid besar saya Pan Yun untuk menemukan Anda sebelumnya, tapi sayangnya Anda terlalu rendah. Anda telah muncul hari ini, Anda tidak bisa pergi dan menjadi murid masuk saya. Senior Qin Feng tidak bisa ditolak. Omi tersenyum dan berkata, bagaimana jika saya menolak? Aku tidak akan membiarkanmu menolak, aku akan menerimamu. Bahkan jika aku harus merampokmu, aku akan mencurimu sebagai muridku. Kata Qin Feng. Senior Qin Feng, saya sangat menyesal, tapi saya tidak punya rencana untuk memberi hormat kepada Anda. Kata Omi. Qin Feng berkata, bagaimana jika saya tidak menyerah? Kekalahan debu merah, Anda harus tahu status apa yang saya, Qin Feng, miliki di Pulau Marsial. Berapa banyak orang yang ingin memohon saya untuk menjadi murid sebelumnya, tapi saya menolak. Bahkan Omi dari Akademi Bela Diri itu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memikirkannya. Omi ingin memujamu sebagai tuannya. Bagaimana aku ingat sepertinya dia yang menolakmu. Itu karena saya hanya memberinya kesempatan. Saya sudah menolaknya ketika dia datang untuk wawancara sebelumnya. Dia tahu dia tidak bisa, jadi dia menolak saya di depan umum untuk menyelamatkan muka. Orang seperti ini terlalu fanatik dan akan pasti tidak bisa pergi terlalu jauh di masa depan. Tetapi Anda, sebaliknya, setelah Anda kehilangan debu merah, saya pikir bukan tidak mungkin bagi Anda untuk melampaui saya di masa depan. Kata Qin Feng. Ketika semua orang mendengar Qin Feng mengatakan bahwa dia telah melampaui dia, mereka berseru dan melihat debu merah satu kekalahan dengan iri di mata mereka. Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak. Seorang ahli bawaan sibuk berkata, baiklah, satu kekalahan debu merah, masalah senior Qin Feng yang menerimamu sebagai murid ini dapat didiskusikan nanti. Pertama-tama lepaskan topengmu sekarang, aku ingin melihat yang mana dari 4 keluarga pelindung pulau. Anda berasal, saya ingin itu menjadi keluarga Huanggu kami. Lusinan ahli bawaan lainnya juga sibuk mengatakan bahwa mereka berharap itu adalah keluarga mereka. Semua orang memperhatikan Omi dengan mata terbuka lebar, menunggu dia melepas topengnya. Bahkan semua siswa dan guru Akademi Bela Diri memandang Omi dengan iri. Sepertinya identitas Omi tidak bisa disembunyikan lagi. Baiklah, mari kita ungkapkan apa yang akan datang. Kertas tidak bisa membungkus api. Tangan Omi menuju wajahnya untuk mengambil topeng itu. Semua murid dan orang kuat dari keluarga protektorat menatap Omi tanpa menoleh. Dan Omi sekarang berkata, semua orang dari keluarga pulau penjaga, aku minta maaf. Semua orang tidak bereaksi mengapa Omi tiba-tiba meminta maaf. Tetapi pada saat itu, Omi dengan kasar membuka topengnya, dan hal pertama yang diperkenalkan ke mata adalah topeng kulit manusia yang tampak biasa, lalu, kemudian Omi langsung membukanya lagi, dan topeng kulit manusia itu terlepas memperlihatkan wajah asli Omi. Wajah, apa? Para ahli bawaan dari keluarga pelindung pulau yang dipenuhi dengan ketegangan berteriak ketika mereka melihat wajah asli Omi. Kamu Omi. Ini tidak mungkin. Kekalahan debu merah sebenarnya adalah kamu, ini tidak mungkin. Ah, kenapa kamu? Semua orang dari keluarga protektorat pulau berteriak, mereka masih bingung dari keluarga mana debu merah satu kekalahan berasal, tapi ternyata tidak ada keluarga yang seperti itu, tapi itu adalah Omi dari Akademi Hutan Bela Diri. Seluruh fakultas dan siswa di Akademi Bela Diri sekarang secara kolektif terpana. Rumputku, berengsek, bagaimana ini mungkin? Satu kekalahan debu merah sebenarnya adalah Omi yang menyamar. Aku pusing, Wan David Reddas dan Omi, mereka jelas orang yang sama. Emosi di kedua sisi adegan berubah drastis. Orang-orang dari keluarga pulau penjaga awalnya senang dan gugup menantikan keluarga mana yang dimiliki oleh debu merah satu kekalahan, tetapi tiba-tiba melihat bahwa debu merah satu kekalahan adalah Omi. Menyamar, tiba-tiba marah dan marah, membuat mereka bahagia tanpa alasan, menipu perasaan mereka, berkat fakta bahwa mereka semua bersemangat seperti apa, dan sebagai hasilnya, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga pulau penjaga. Emosi semua orang di keluarga protektorat berubah menjadi kemarahan.
Seluruh siswa dan guru Akademi Bela Diri hanya iri pada keluarga Pulau Lindungi karena memiliki murid yang jenius, tetapi pada saat berikutnya, mereka menemukan bahwa satu kekalahan Debu Merah dan Omi adalah orang yang sama, kejutan yang membuat mereka tidak dapat dipercaya. Hahaha. Omi tertawa beberapa kali dan membuang topeng dan topeng kulit manusia yang terbuka di tangannya, sehingga dia tidak membutuhkannya nanti. Omi melihat ke arah Senior Qin Feng dan berkata, Senior Qin Feng, terima kasih atas kebaikan Anda, tidak mungkin bagi saya untuk menjadi murid masuk Anda, tolong temukan yang lain yang brilian. Pada saat ini, wajah Qin Feng memerah, dan dia dipenuhi dengan gelombang kemarahan diam-diam terhadap Omi. Seorang ahli bawaan dari keluarga protektorat mengamuk, Omi, mengapa kamu menyamar sebagai murid keluarga protektorat, apa maksudmu? Kamu berbohong kepada kami semua, dan ini adalah cara kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri. Don Omi berkata, saya hanya bisa meminta maaf. Omi, kamu. Hahaha, aku adalah Red Dash yang kalah, tapi aku juga Omi, aku dari Akademi Bela Diri, semua orang dari keluarga pelindung pulau, maafkan aku. Setelah mengatakan itu, Omi terbang menuju kerumunan di Akademi Bela Diri. Omi berteriak kepada semua siswa dan guru dari Akademi Hutan Bela Diri, rekan-rekan siswa dan guru, Red dadakan Omi telah mengecewakan kalian, tapi saya harap satu kekalahan Debu Merah tidak mengecewakan kalian. Banyak gadis menangis kegirangan dan berteriak, Omi, aku mencintaimu. 506. Satu kekalahan dan aku ingin punya bayi bersamamu. Omong kosong apa? Omi tersenyum pada kerumunan, dan semua orang tidak menyalahkan Omi karena mundur di menit-menit terakhir, malah mereka bersemangat dan memujanya. Ahli pertama dari daftar kesempurnaan besar itu, Wuhan, sekarang terlihat sangat jelek. Main-main, bukan murid keluarga perlindungan pulau sama sekali, itu adalah Omi. Dia sebenarnya tidak bisa mengalahkan Omi, bahkan banyak orang yang kalah dari One David Red Dash terakhir kali sekarang terlihat sangat jelek. Omi segera mengarahkan pandangannya ke arah Liona dan Sumei Qian. Pada saat ini, Sumei Qian dan Liona keduanya memiliki wajah pucat dan berdiri di sana tidak tahu ekspresi apa yang mereka miliki. Omi menghela nafas dan terbang menuju Liona dan Sumei Qian, tapi sebelum mereka bisa bereaksi, Omi memegang mereka di tangan kiri dan kanannya masing-masing dan terbang ke kejauhan. Semua orang menyaksikan Omi menghilang, terutama semua orang dari keluarga pelindung pulau, bersukacita dengan sia-sia, dan mereka merasa dipermalukan oleh Omi, yang sekali lagi menamparkan wajah 4 keluarga pelindung pulau mereka, terutama Senior Qin Feng, yang sangat kesal. Dengan Omi terakhir kali, dan kali ini, itu langsung berubah menjadi kemarahan, seolah-olah dia telah diejek oleh Omi. Kembalilah. Qin Feng berteriak, lalu berbalik dan terbang, dan semua orang melihat ekspresi tidak senang di wajah Senior Qin Feng. Kalian semua kembali, tidak ada yang diizinkan untuk menyebutkan kata satu kalahkan Debu Merah lagi, siapapun yang menyebutkan 4 kata ini lagi akan ditangani sesuai dengan pintu, dan semua murid klan Wei Gu saya akan dipukuli sekali. Mereka melihat Omi mulai hari ini dan seterusnya. Semua murid klan Qin Gu saya adalah sama, mengklasifikasikan Omi sebagai musuh klan Qin Gu, dan akan dipukuli sekali karena melihatnya. Jadi, keempat keluarga penjaga pulau, yang sedang marah, semua mendaftarkan Omi sebagai musuh mereka, dan mereka semua percaya bahwa Omi telah mempermainkan 4 keluarga penjaga pulau mereka. Semua murid dari 4 keluarga penjaga pulau mendengus dan terbang dengan sangat kesal, hanya menyisakan siswa dan guru Akademi Bela Diri di tempat kejadian. Seorang wakil presiden bertanya, Din, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga pelindung pulau mereka telah mendaftarkan Omi sebagai musuh, apakah akan terjadi sesuatu pada Omi? Dekan, bagaimanapun, tersenyum, mereka hanya sangat kesal dengan Omi. Yang paling bisa mereka lakukan adalah melihat sekali dan bertarung sekali, dan mempermalukan Omi sekali ketika mereka menemukan kesempatan. Itu bukan musuh hidup dan mati, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tentang keluarga pulau penjaga tidak dapat membunuh seseorang hanya karena mereka telah diejek, dan tidak baik bagi mereka jika tersiar kabar. Namun, Omi terdaftar sebagai musuh dari 4 keluarga protektorat pulau. Anda harus berhati-hati di masa depan. Melihat sekali dan memukul sekali tidak bisa dihindari sampai kemarahan mereka dihilangkan. Tetapi bagaimana kemarahan 4 keluarga bisa dihilangkan dengan begitu mudah? Namun, pada saat ini, Omi membawa Liona dan Sumei Qian dan terbang ke hutan tak berpenghuni, menjatuhkan Liona dan Sumei Qian. Liona membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Begitu pula Sumei Qian. Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa Wan David dan Omi adalah orang yang sama. Omi menatap mereka berdua dan menghela nafas. Setelah terdiam beberapa saat, Sumei Qian bertanya, jika kamu Omi, lalu mengapa kamu setuju menjadi pacarku? Don Zixon, bisakah aku berasumsi bahwa kamu sedang menghibur perasaanku? Anda mempermainkan emosi saya. Sekarang kebenarannya terungkap, ternyata itu adalah lamunan yang saya impikan dan berpikir saya telah menemukan seorang pria kaya dan tampan. Omi sibuk berkata, itu bukan lamunan. Mei Qian, kamu harus ingat bahwa aku pertama kali muncul sebagai Debu Merah yang dikalahkan di kota Linjiang. Itu saat kau jatuh cinta padaku, dan aku, pada saat itu, seperti bukan siapa-siapa, hanya kakak perempuanku di hatiku. Kemudian, aku menerima Xiang Yun dan Suaner, dan kamu, aku memilih untuk menjauh, tapi aku tidak jangan berharap untuk terjerat dengan Anda lebih dalam dan lebih dalam, dan pada akhirnya, saya akui bahwa saya secara bertahap jatuh cinta dengan Anda, jadi saya jatuh cinta dengan Anda sebagai Debu Merah yang dikalahkan.
Sumeikian menatap mata Omi, merasa bahwa mata Omi memang dipenuhi dengan ketulusan. Dan, sekarang setelah Sumeikian mengingatnya, tiba-tiba dia sadar bahwa tidak heran dia merasa sedikit akrab dengan mata Wan David Redda setiap saat jadi itu sama. Sumeikian berkata, sekarang identitasmu adalah Omi, debu merah satu kekalahan yang aku suka telah hilang. Aku baru saja mengatakannya di depan semua orang, aku satu kekalahan debu merah, dan aku juga Omi, semuanya. Sekarang apa yang akan kamu lakukan tentang cinta segitiga antara aku, Xiang Yun, dan kita bertiga? Tanya Sumeikian. Omi menatap Liona dan berkata, Sianger, aku minta maaf untukmu. Liona menangis dan menangis, apakah kamu ingin memilih Sister Meikian? Oke, semoga kamu baik-baik saja. Liona salah paham dan berpikir bahwa ketika Omi meminta maaf dia ingin memilih antara dia dan Sumeikian, dan kemudian menyesal adalah memilih Sumeikian. Jadi, Liona menangis tetapi Sumeikian juga temannya, dia tidak akan berkelahi dengannya, dia menangis dan mengucapkan berkah. Omi benar-benar menangis melihat reaksi Liona. Saat ini, Sumeikian sedang sibuk berkata, Omi, aku tidak perlu kamu memilih, lebih baik kamu bersenang-senang dengan Liona, aku, anggap saja ini mimpi. Omi belum berbicara, Liona berkata lagi, Saudari Meikian, saya tidak perlu Anda membiarkan saya, karena itu adalah pilihannya sendiri. Saya menghormatinya, saya berharap Anda bahagia, saya pergi dulu. Teriak Liona dan berbalik untuk pergi. Omi berkata, apa yang kalian bicarakan omong kosong, siapa yang memberitahumu bahwa aku harus memilih di antara kalian? Jadi apa yang kamu inginkan? Tanya Liona. Omi berkata, terlepas dari apakah aku satu kekalahan atau Omi, aku akan mengambil kalian berdua adalah pacarku. Sumeikian merasa malu, Omi aku tidak setuju. Omi mendengus, Sumeikian, ini bukan giliranmu untuk tidak setuju, aku setuju saja, jangan lupa, kamu sudah ditiduri olehku. Kamu, Sumeikian tersipu. Liona tidak mengatakan apa-apa, dia sebenarnya lebih menerima, lagi pula dia sudah menerima kenyataan bahwa Simran juga pacar Omi, hanya saja agak aneh bagi Omi untuk memiliki 3 pacar sendirian. Membosankan. Sumeikian berbalik dan berjalan pergi, tampaknya tidak setuju dengan sesuatu yang begitu konyol seperti Omi. Berhenti. Omi segera menarik Sumeikian kembali. Omi, lepaskan aku. Sumeikian mengerutkan kening. Omi berkata kepada Liona, Sianger, berbalik dulu. Liona berbalik. Omi, apa yang kamu inginkan? Sumeikian berteriak. Omi menekan Sumeikian ke pohon selama beberapa menit dengan ciuman yang kuat, lalu berkata, Sumeikian, kamu adalah satu-satunya wanita yang kalah, kamu tidak bisa pergi. Jika kamu suka aku memakai topeng jelek itu, maka aku bisa pergi. Dan ambil kembali topeng itu. 507. Sumeikian ditekan ke pohon oleh Omi, tidak bisa bergerak, tubuhnya berada dalam posisi paling intim dengan Omi, dia malu dan marah. Omi, tolong lepaskan aku, kamu akan menyakiti Xiang Yun. Sumeikian menasihati, dia lebih memilih untuk keluar, meskipun itu memilukan, tapi dia hanya bisa menganggapnya sebagai mimpi dan kembali dan menangis. Omi berkata, ketika saya pertama kali muncul sebagai debu merah yang dikalahkan, saya mengatakan kepada Anda bahwa saya tidak layak untuk Anda, lupakan saya, menjauhlah dari saya, tetapi Anda harus jatuh cinta dengan saya, dan sekarang setelah Anda membuatku jatuh cinta padamu, sudah terlambat bagimu untuk memilih berhenti. Prinsip Omiku untuk perasaan dalam hidup ini adalah, jika kamu jatuh cinta, kamu tidak akan pernah menyerah. Sumeikian, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Sumeikian terdiam, bagaimana dengan Xiang Yun, apakah kamu benar-benar ingin kami berdua menjadi pacarmu? Omi berkata, apa yang aneh tentang di duniaku, pejabat yang kuat memiliki 2 atau 3 rumah utama dan 4 atau 5 selir, ini semua lebih umum dari sebelumnya. Sumeikian menatap Omi, pada kenyataannya, Omi benar orang kaya dan berkuasa, istri kedua dan ketiga banyak, Omi adalah orang yang luar biasa, beberapa lagi seperti itu tidak terlalu banyak. Sumeikian berkata, apakah kamu sudah mempertimbangkan perasaan Xiang Yun? Bahkan jika aku tidak keberatan, di mana Xiang Yun? Apakah itu caramu merasa kasihan padanya? Nada bicara Sumeikian melunak, kata-katanya jelas meminta pernyataan Liona. Liona berbalik dan berkata, Saudari Meikian, saya hanya ingin bertanya, apakah Anda menyukainya? Xiang Yun, jangan salah paham, bagaimana mungkin aku bisa mencuri pacar darimu? Cinta persaudaraan kita tidak akan pernah bisa dipatahkan oleh pria yang bau. Liona berkata, Saudari Meikian, jawab saja pertanyaan saya, meskipun dia adalah orang yang sama dengan Wan David Reddas tetapi bagaimanapun, dia telah melepas topengnya, perasaan itu pasti tidak sepenuhnya berbeda, apakah Anda suka Wan David Reddas? Siapa yang telah melepas topengnya? Jika Anda menganggap saya sebagai saudara perempuan, beritahu saya dengan sepenuh hati. Sumeikian tertegun sejenak, sejujurnya, apakah Omi membuka kedoknya atau tidak ada yang bisa dia tolak, itu adalah orang yang sama, hanya sedikit tidak nyaman. Sumeikian berkata dengan lembut setelah waktu yang lama, Saudari Xiang Yun, aku benar-benar minta maaf padamu, aku suka. Liona tersenyum, sudah cukup, kalau begitu, seperti bersama, kamu adalah saudara perempuanku, aku tidak ingin melihatmu kembali dan banyak menangis, mungkin juga, seperti bersama. Sumeikian menggigit bibirnya, merasa tidak masuk akal, namun dia enggan menolak. Omi tertawa, Meikian, Kapten Susaya, apa yang perlu diragu-ragukan? Selain itu, Anda tidak memiliki hak untuk memutuskan apakah Anda mau atau tidak, hasilnya akan sama, hahaha. Sumeikian dengan keras memutar pinggang Omi dan memarahi, kamu cabul besar.
Omi tahu bahwa dia akhirnya berhasil menyingkirkan Sumei Qian, dan dengan tertawa terbahak-bahak, dia memeluk Sumei Qian dan Liona di saat yang bersamaan. Hanya saja Sumei Qian merasa sangat malu, tapi Liona lebih santai, lagi pula Simran pernah dipeluk oleh Omi seperti ini sebelumnya. Sumei Qian berkata, Omi, Xiang Yun mengatakan bahwa kamu punya pacar lain di kota Linjiang, yaitu Simran. Benar, jadi kamu hanya akan punya 3 pacar. Sumei Qian bersenandung. Omi mengangguk dan berkata, ya, kamu sangat tidak tahu malu. Apa hubungannya ini dengan tidak tahu malu? Aku tidak rela meninggalkan siapapun. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Siapa yang aku pilih? Kalau begitu, mengapa repot-repot berpura-pura menikah dengan orang ketiga? Tante, siapa bibimu? Cabul. Hahaha, seorang cabul hanya bernafsu pada kalian, yang lain bahkan tidak memikirkannya. Ngomong-ngomong, apa yang baru saja kamu katakan tentang duniamu itu? Dunia kita ini, apa maksudmu? Tak berdaya, Omi memberitahu Sumei Qian tentang sejarahnya lagi. Sumei Qian kagum dan merasa tidak dapat dipercaya. Tidak heran Omi telah berubah dari anak buangan keluarga Tang menjadi jenius seperti itu. Tetapi itu tidak masalah. Baru saat itulah Omi memeluk mereka berdua dan terbang ke arah Akademi Seni Bela Diri, dalam suasana hati yang baik di jalan. Sebelumnya, dia khawatir identitasnya telah terungkap dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi sekarang batu di hatinya ada di tanah. Keduanya adalah pacarnya sekarang. Hanya saja, Omi memikirkan Chang Sun Wuhan lagi, menghela nafas dan memutuskan untuk tidak pergi ke departemen penyembuhan lagi, tidak melihatnya lagi, jadi agar tidak terjerat lagi. Semua siswa Akademi Bela Diri juga telah kembali ke Akademi, dan seluruh Akademi Bela Diri membicarakan kejadian hari ini, dan semua orang tidak memiliki kata-kata untuk mengungkapkan kekaguman mereka pada Omi. Saat ini, di salah satu villa Akademi Seni Bela Diri, Tang Zhenghao berdiri di atap dengan wajah muram. Dia telah melihat semua penampilan Omi hari ini, serta pengungkapan identitas aslinya dalam satu kekalahan. Setelah kembali dari Green Garden Pink, Tang Zhenghao tidak dalam suasana hati yang baik, meskipun dia sekarang memegang gelar putra paling menonjol dari keluarga Tang, tetapi dia sendiri tahu bahwa gelar putra paling luar biasa dari keluarga Tang mungkin adalah Oh. Apa yang membuatnya paling tidak nyaman bukanlah ini, tetapi dalam perjalanan kembali dari King Yuan Ping, tunangannya, Murong Guo Guo, benar-benar memuji Omi, mengatakan apa Omi jelas merupakan putra nomor 1 yang luar biasa dalam keluarga Tang Anda selama ratusan tahun. Astaga, Tang Zhenghao merasa sulit untuk percaya bahwa ini adalah kata-kata tunangannya. Saat itu, Pang Omi itu, tapi dia mengintip tunangannya yang sedang mandi, dan tunangan yang sangat membencinya saat itu, benar-benar memuji Omi hari ini. Hal ini membuat hati Tang Zhenghao sangat tidak nyaman, meskipun apa yang dia katakan adalah kebenaran. Tapi, itu adalah tunangannya, apakah dia lupa betapa dia membenci Omi ini karena mengintip mandinya? Bukan hanya Tang Zhenghao yang merasa tidak nyaman, tetapi Tang Zilan juga. Mungkin, sikap mereka terhadap Omi telah berubah menjadi kecemburuan. Terutama Tang Zilan, karena debu merah satu kekalahan adalah Omi, maka dia sudah memiliki 2 pacar bunga rumah sakit. Semakin Tang Zilan memikirkannya, semakin cemburu dia. Pecundang saat itu, naik apa? Malam itu, Omi mengundang Liona dan Sumei Qian. Mereka bertiga makan bersama lalu pergi berkencan dan berjalan bersama. Pada awalnya Sumei Qian dan Liona agak canggung, tetapi ditarik oleh Omi, mereka hanya bisa mengeraskan hati mereka. Awalnya, Omi ingin memanggil mereka berdua ke hotel bersama, tetapi mereka menolak di tempat bahkan jika mereka berkencan bersama, terlalu tidak masuk akal untuk tinggal di hotel bersama. Baik Liona maupun Sumei Qian tidak dapat menerimanya. Ini belum. Omi tersenyum dan tidak memaksakan masalah itu. 508. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Hari-hari ini, selain saat dia pergi ke Departemen Hukum Pedang, si Menyu berkencan dengan Sumei Qian dan Liona, dan hubungan antara mereka bertiga berangsur-angsur berubah dari canggung dan tidak nyaman menjadi perlahan terbiasa. Setidaknya setiap kali si Menyu pergi ke Departemen Hukum Pedang di malam hari, dia akan menjemput mereka berdua dari sekolah pada saat yang sama. Kemudian mereka bertiga akan pergi ke restoran Genius untuk makan malam bersama, dan kemudian mereka akan melanjutkan perjalanan. Kencan bersama di malam hari, dan kemudian masing-masing dari mereka akan dikirim kembali ke asrama mereka. Jika mereka mengirim Liona kembali ke asrama terlebih dahulu, maka mereka akan bermalam di tempat Sumei Qian malam ini. Dan jika mereka mengirim Sumei Qian kembali ke asrama dulu, lalu mereka akan bermalam di tempat Liona malam ini. Dan sepertinya sudah ada kesepakatan, dan semua orang bergaul dengan baik. Kelompok seni bela diri tahun pertama dari Akademi Seni Bela Diri akhirnya akan mulai terbentuk. Omi sendiri telah membentuk kelompok bela diri yang disebut Rombongan Bela Diri Debu Merah. Ada terlalu banyak orang yang ingin bergabung dengan rombongan seni bela diri Debu Merah, tetapi Omi hanya memilih orang-orang berikut. Runner-up pertama kompetisi siswa baru, Yang Yijian, Sumei Qian, Wang Xing, Su Jinhei, Liona, dan kemudian Omi sendiri. Awalnya ada 6 orang, tetapi pada akhirnya, Yang Yijian meminta untuk menambahkan 1 orang lagi. Omi sangat enggan untuk setuju, tetapi sangat sulit untuk menolak. Orang yang diminta oleh Yang Yijian untuk ditambahkan adalah Wen Qiang, yang dia kejar. Omi tak berdaya dan akhirnya setuju. Adapun apa pentingnya kelompok bela diri itu, saat ini Omi tidak terlalu yakin, tetapi dia mendengar bahwa itu adalah tim yang dapat bekerja sama dengan lebih baik satu sama lain ketika pergi ke tempat-tempat misterius di Pulau Bela Diri. Kru bela diri Debu Merah Omi, total 7 orang, semakin banyak orang dalam kelompok bela diri tidak lebih baik, atau itu juga akan menyeret kaki mereka. Suatu pagi, Wen Qiang sengaja datang untuk mencari Omi.
Terima kasih, Wen Qiang berkata kepada Omi. Sama-sama omong-omong, kita pernah berada di kelas yang sama, tapi hanya saja murid penyembuh sepertinya tidak perlu terlibat dalam kelompok seni bela diri, kan? Wen Qiang berkata, saya tidak ingin belajar penyembuhan lagi. Saya ingin lebih fokus pada seni bela diri. Anda mungkin belum mengetahuinya, tetapi saya telah pindah ke Departemen Pedang. Yang Yijianlah yang membantu. Omi tersenyum. Yang Yijian adalah mahasiswa baru terbaik kedua di kompetisi mahasiswa baru dan mahasiswa baru terkuat di Departemen Seni Pedang. Memang mudah baginya untuk berbicara dengan kepala departemen. Tampaknya Yang Yijian telah melakukan banyak hal untuk Anda. Kurasa kau pacarnya sekarang. Yang Yijian menyusul Wen Qiang. Omi tidak merasakan apa-apa. Jika itu Chang Sun Wuyan, dia mungkin merasa sedikit kasihan padanya. Wen Qiang menggelengkan kepalanya. Tidak. Kenapa? Yang Yijian baik padamu. Tempat kedua dalam kompetisi mahasiswa baru mengejarmu. Semua bunga halaman itu tidak memiliki perawatan ini. Mengapa kamu tidak menghargainya? Bunga halaman. Ya, benar. Saya bukan bunga halaman. Jika saya, mungkin tidak seperti ini. Wen Qiang tertawa pahit. Omi mengelus kepalanya, bertanya-tanya apa yang tiba-tiba dia rasakan begitu emosional, dan dia secara khusus datang menemuinya. Apakah dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya? Omi tidak ingin berbicara banyak dengannya, dan akhirnya berkata, singkatnya, Yang Yijian baik, dan juga, hal yang saya miliki dengan Anda, lupakan saja, jika tidak itu memalukan. Setelah mengatakan itu, Omi berbalik dan berjalan pergi, tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Wen Qiang. Bagaimanapun juga itu adalah wanita yang dikejar oleh Yang Yijian. Omi, teriak Wen Qiang. Apalagi yang ada di sana? Ada satu hal yang aku tidak tahu, apakah aku harus memberitahumu? Ada apa? Cepat. Wen Qiang menggigit giginya dan berkata, waktu itu, ketika Anda dan saya memiliki waktu di bawah pohon di belakang Departemen Penyembuhan, sebenarnya, ini adalah pertama kalinya saya. Alis Omi berkerut saat dia tersenyum. Wen Qiang, kamu datang untuk menemukanku secara khusus untuk memberitahuku ini. Apa niatmu? Saya hanya mencoba untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada niat Anda dapat memilih untuk tidak mempercayainya. Saya bertemu tunangan saya tempo hari di keluarga protektorat, dan itulah bagaimana saya tahu bahwa dia tidak ingin saya kembali. Ketika saya masih mahasiswa baru di sekolah menengah. Pada saat itu, kami minum banyak alkohol dan hanya tidur bersama. Saya pikir dia memilikinya untuk saya, tetapi dia tidak. Saya tahu Anda memiliki kompleks keperawanan, jadi saya tidak punya fantasi tentang Anda sebelumnya, tetapi sekarang saya cukup yakin saya pasti perawan ketika saya berhubungan seks dengan Anda. Tentu saja, ciuman pertama hilang, saya tidak ingin menipu Anda tentang itu. Wen Qiang, apa yang ingin kamu katakan dengan datang kepadaku secara khusus? Jadilah segar. Don Omi, aku hanya ingin bertanya apakah aku punya kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk menjadi pacarmu. Sekarang Yang Yijian mengejarku, tapi aku lebih menyukaimu. Aku harus tahu apakah aku masih punya kesempatan. Jika aku masih punya kesempatan, aku akan menolak Yang Yijian. Jika tidak memiliki kesempatan, maka mari kita bicarakan, ini sangat penting bagi saya. Saya harap Anda akan menjawab saya. Omi berkata dengan pasti, maaf aku benar-benar tidak menyukaimu. Wen Qiang tersenyum kecil. Aku lega mendapat jawaban pasti darimu. Oke, kalau begitu aku juga bisa mempertimbangkan pengejaran Yang Yijian. Terima kasih. Aku harap kamu tidak akan membenciku. Aku lebih menyukaimu. Itu sebabnya aku ingin pastikan masih ada kesempatan denganmu sebelum aku mempertimbangkan Yang Yijian. Omi menghela nafas. Wen Qiang, ini setara dengan menggunakan Yang Yijian sebagai ban cadangan. Yang Yijian pasti akan merasa tidak nyaman ketika dia mengetahuinya. Dan itu juga akan mempengaruhi hubunganku dengannya. Aku harap kamu tidak akan melakukan ini. Semacam itu di masa depan. Tidak lagi, kamu sudah menjawabku dengan jelas, aku sudah benar-benar mati. Baiklah, kita hanya akan berteman mulai sekarang. Sore ini, Yang Yijian akan pergi ke keluarga Qinggu untuk membantuku mengajari tunanganku pelajaran. Jika dia benar-benar melakukannya, saya akan setuju untuk menjadi pacarnya, saya akan pergi dulu. Umi tidak mengatakan apa-apa. Wen Qiang mengambil beberapa langkah dan berbalik dan berkata, apa yang baru saja saya katakan itu benar. Saya tidak berbohong kepada Anda. Saya memberi Anda pertama kalinya. Saya akan memperlakukan masalah ini sebagai rahasia kami. Saya tidak akan membiarkannya. Yang Yijian tahu. Jangan khawatir. Setelah mengatakan itu, Wen Qiang terbang menjauh. Fiu. Omi menarik napas dalam-dalam. Sore harinya, Yang Yijian sengaja datang untuk mencari Omi. Sepupu, temani aku dalam perjalanan ke keluarga Qinggu. Untuk apa? Hei, aku akan mencari tunangan Wen Qiang. Bukankah kamu mengatakan bahwa keinginan terbesar Wen Qiang adalah menemukan pria yang lebih kuat dari tunangannya? Jika aku membuktikannya, maka Wen Qiang mungkin menjadi pacarku. Kamu harus menemaniku ke keluarga Qinggu. Yang Yijian diundang. Omi tahu tentang masalah ini dari Wen Qiang di pagi hari, tetapi Yang Yijian bahkan tidak menyadari bahwa Wen Qiang telah datang ke Omi untuk memastikan apakah dia masih memiliki kesempatan atau tidak. Tidak ada kesempatan sebelum memberi Yang Yijian kesempatan. Sedikit kasihan pada Yang Yijian ketika dia memikirkannya. Jadi pada saat ini, Yang Yijian meminta untuk menemaninya ke keluarga Qinggu. Omi bahkan tidak tahan untuk menolak. Baiklah, aku akan menemanimu. Semoga kamu berhasil. Aku akan. Wen Qiang adalah gadis yang baik. Aku, Yang Yijian, tidak akan pernah menyerah. Oh, Omi tersenyum dan berkata, Yang Yijian, saya harus mengingatkan Anda bahwa Wen Qiang mungkin tidak sebaik yang Anda pikirkan. 509.
Jika saudara Tang memiliki sesuatu untuk dikatakan, tidak ada salahnya mengatakannya. Tidak peduli apa itu tidak akan mempengaruhi persahabatan kita, dan selain itu, kamu masih idolaku. Yang Yijian tersenyum seolah-olah dia dalam suasana hati yang baik. Wen Qiang mungkin tidak semurni yang kamu pikirkan. Omi menutupi dan berkata Omi sangat hancur hatinya. Dia mengatakan ini dan itu sama dengan menghancurkan perasaan Wen Qiang. Tetapi, jika dia tidak mengatakannya, dia merasa maaf untuk Yang Yijian. Yang Yijian tersenyum. Saya tahu Wen Qiang tidak perawan, dan juga punya pacar, dan putus dengannya beberapa waktu lalu. Saya tahu semua ini, tetapi ini tidak ada hubungannya sama sekali. Baiklah, lupakan saja. Semoga kamu sukses sore ini. Don tidak berkata apa-apa lagi. Terima kasih. Jadi ketika aku siap, aku akan datang mencarimu dan menemaniku. Bagus. Omi menganggukkan kepalanya. Sekitar pukul 3 sore, Yang Yijian membawa Wen Qiang bersamanya, dan mereka berdua pergi ke departemen pedang untuk mencari Omi. Kakak Tang, ayo pergi. Oke, ayo pergi. Mereka bertiga lepas landas dan terbang ke arah keluarga Qinbu. Sepanjang jalan, Yang Yijian berbicara dengan bebas, sementara Omi dan Wen Qiang relatif canggung. Terutama karena Omi malu, Wen Qiang juga benar-benar menepati janjinya, tidak lagi menunjukkan mata yang ambigu atau intim kepada Omi. Tampaknya, Wen Qiang memang memiliki benar-benar menganggap Omi sebagai teman. Datang ke keluarga Qinbu. Berhenti. Dua murid sekte dalam awal yang menjaga gerbang menghentikan ketiga Omi. Dua orang yang sama yang dibuang ke selokan oleh Omi terakhir kali. Omi, kamu masih berani datang. Tidakkah kamu tahu bahwa kami, 4 keluarga penjaga pulau besar, memaksakan pemukulan sekali pada kamu? Salah satu murid penjaga gerbang berkata. Omi berkata, saya hanya di sini hari ini untuk menemani saudara yang ini. Apa yang kamu ingin datang ke keluarga Qinbu kami? Wen Qiang berkata, pergi dan bantu aku mengeluarkan Chen Jinyang, dan katakan padanya bahwa aku, Wen Qiang, sedang mencarinya, dan jika dia tidak keluar, aku akan pergi ke gunung untuk mencarinya. Kenapa aku harus mengirim pesan untukmu? Chen Jinyang adalah tunanganku. Potong, siapa yang tidak tahu, Chen Jinyang adalah murid baru terbaik kedua di keluarga Qinbu kami. Dia dan Qin Xin adalah pasangan alami. Apakah kamu pergi atau tidak? Yang Yijian tiba-tiba menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke salah satu murid penjaga gerbang. Sial, beraninya kamu mengancamku, kamu tahu tempat apa ini? Sejak kapan Akademi Seni Bela Diri berani menjadi begitu sombong? Yang Yijian berkata, saya Akademi Bela Diri, Yang Yijian, tempat kedua dalam kompetisi siswa baru, untuk menantang Chen Jin yang keluarga Qinbu Anda. Sekarang, bisakah saya memberitahu? Jika dia tidak muncul dalam 10 menit, maka saya akan memperlakukannya sebagai mengakui kekalahan. Kedua murid penjaga gerbang sangat marah. Sepertinya kucing atau anak anjing kecil manapun berani datang ke keluarga perlindungan pulau kami untuk menantang. Baiklah, hanya untuk kata-kata Anda, saya akan segera pergi dan memberitahu kakak senior Chen. Jangan pergi jika Anda punya nyali. Setelah mengatakan itu, salah satu murid wali terbang menuju gunung. Terbang sangat cepat, tampaknya bahkan murid wali lebih kuat dalam hal bakat. Itu tidak bagus, seseorang dari Akademi Bela Diri datang untuk menantang lagi. Itu tidak bagus, seseorang datang untuk menantangnya lagi. Murid penjaga gerbang itu berteriak, dan tiba-tiba, seluruh murid dan orang kuat klan Qinbu terkejut, siswa lain dari Akademi Hutan Bela Diri menantang. Pertama kali, semua orang merasa marah, kemarahan sebelumnya dari Omi yang datang untuk menantang bahkan tidak mereda, tidak menyangka bahwa yang lain akan datang. Kapan para siswa Akademi Bela Diri menjadi begitu bullis, satu demi satu, mereka mencubit keluarga protektorat sebagai tomat lunak. Rumput sih, ini dia yang lain. Satu, siapa? Seseorang bernama Yang Yijian. Dia mengatakan dia adalah pemenang kedua dari kompetisi siswa baru Akademi Seni Bela Diri, dan dia ingin menantang Chen Jinyang. Chen Jinyang adalah murid baru terbaik kedua dari klan Qinbu kita, tapi dia benar-benar menantangnya langsung. Sepertinya dia benar-benar memperlakukan klan Qinbu kita seperti tomat lunak. Pergi beritahu Chen Jinyang bahwa jika dia tidak mengalahkan bajingan yang bergegas menantangnya untuk buang air besar di Akademi Seni Bela Diri hari ini, maka dia akan dihukum dengan menghadap tembok selama setengah bulan. Ya, Chen Jinyang dengan cepat mendapatkan berita itu. Ketika Chen Jin yang mendapat berita itu, dia pertama kali terkejut bahwa seseorang benar-benar datang untuk menantangnya. Chen Jin yang sendiri sangat menyadari bahwa kekuatannya yang sebenarnya jauh melampaui Qin Xin dan bahkan Omi. Alasan mengapa dia adalah murid baru terbaik kedua adalah dengan sengaja berpura-pura membandingkan, membiarkan Qin Xin berpikir bahwa dia lebih lemah darinya, dan ketika waktunya tiba nanti, dia akan tiba-tiba meledak dan melakukan serangan balik. Memberinya kejutan, dan kemudian membuat Qin Xin merasa betapa salahnya dia sebelumnya, sehingga membuatnya merasa baik tentang Chen Jinyang. Namun, Chen Jin yang tidak menyangka akan ada Akademi Seni Bela Diri untuk menantangnya, Chen Jin yang masih merencanakan kapan dia akan menantang Omi dan menjatuhkan Omi di depan Qin Xin. Chen Jin yang dan murid-murid lainnya segera bergegas menuruni gunung, dan banyak murid lainnya juga bergegas ke dasar gunung. Ketika mereka tiba di dasar gunung, mereka bahkan masih melihat Omi. Omi, kamu masih berani datang? Seorang ahli bawaan meraung. Omi berkata, jangan salah paham, aku di sini hari ini untuk menemani Yang Yijian menantang apa yang dilakukan Chen Jin yang. Siapa Yang Yijian? Seorang ahli bawaan mengamuk. Pada saat ini, Yang Yijian mendengus. Saya Yang Yijian, Chen Jin yang, saya di sini untuk menantang Anda hari ini. Chen Jin yang mendengus dengan nada menghina. Rumputlah, harimau tidak mau mengalah, memperlakukanku seperti kucing yang sakit. Sepertinya aku tidak bisa lagi berpura-pura membandingkan untuk mengambil gadis.
Sama juga, aku akan tunjukkan levelku yang sebenarnya hari ini. Chen Jin yang sangat marah, dia siap menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya untuk dilihat semua orang. Seorang ahli bawaan bertanya, Chen Jinyang, apa yang baru saja kamu katakan? Tuan, saya minta maaf, sebenarnya, saya jauh lebih kuat dari Qin Xin. Saya sengaja membiarkannya lolos terakhir kali saya memasuki kompetisi murid baru. Saya hanya menunjukkan sedikit kekuatan. Apa? Semua orang di pihak keluarga protektorat tampak terkejut, dan kemudian meninggalkan ketiga Omi di udara dingin. Chen Jinyang, kamu berbohong. Apakah aku perlu berbohong? Qin Xin itu mendengus Chen Jinyang. Kamu tidak berbicara omong kosong, kamu bahkan bukan lawanku. Chen Jin yang menatap Qin Xin dan tersenyum. Qin Xin, aku sudah lama mengejarmu. Sebenarnya, aku berpura-pura lemah di depanmu. Jangan percaya padaku, kamu melawanku. Sekarang, swoosh, Qin Xin Ton dibunuh dengan pedang. Ah, telapak tangan Chen Jin yang tersambar. Seekor rubah api yang mirip dengan kilat terlontar dari telapak tangannya. Kilat berkedip dan menyambar leher Qin Xin. Tubuh Qin Xin melunak. Seolah-olah tersengat listrik, tubuhnya tidak memiliki kekuatan lagi. Ah, Qin Xin ngeri. Dan begitu juga semua murid keluarga pelindung pulau. Chen Jin yang benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Pada saat ini, alis Omi berkerut. Apa yang baru saja dilakukan Chen Jinyang? Saya tidak tahu apa jenis keterampilan bela diri itu. Tampaknya sangat mendalam. Sepertinya Chen Jinyang ini adalah ahli yang sangat tersembunyi. Sambaran petir yang baru saja disambarnya mungkin tidak lebih buruk dari milik Omi di depan jari Yin yang astaga. Chen Jin yang tersenyum. Maaf, saya menyembunyikan kekuatan saya. Seni bela diri ini baru saja saya lakukan. Ini disebut tekad tersambar petir. Mungkin Anda belum pernah mendengarnya, tetapi tidak masalah. Hahaha. 510. Pada saat ini, wajah Yang Yijian sedikit berubah ketika dia melihat keterampilan bela diri yang misterius dan tidak dapat dipahami yang ditampilkan oleh Chen Jinyang. Yang Yijian awalnya mengira bahwa Chen Jinyang hanyalah murid biasa dari keluarga Qingu, tetapi dia sebenarnya berpura-pura menjadi pembanding. Apalagi, Omi sebelumnya telah memberitahu Yang Yijian bahwa semua murid baru dari 4 keluarga penjaga pulau besar, kecuali Qin Xin, belum sepenuhnya memahami pengenalan memiliki pedang di tangan mereka, tetapi Yang Yijian sudah memahaminya, yang berarti Yang Yijian sangat menguntungkan dan semua bisa bertarung melawan murid baru nomor 1 dari 4 keluarga penjaga pulau besar. Oleh karena itu, Yang Yijian mengumpulkan keberaniannya untuk datang. Tapi hei, Chen Jinyang sebenarnya berpura-pura menjadi kontestan. Dia sangat sok bahkan acuh tak acuh saat terakhir kali Omi datang untuk menantang keluarga pelindung pulau. Tapi sekarang setelah dia datang, Yang Yijian secara alami tidak bisa pergi begitu saja, dia hanya bisa mengulitinya. Omi kini melihat ketidaknormalan di wajah Yang Yijian, hatinya mau tak mau merasakan tragedi bagi Yang Yijian. Awalnya Yang Yijian memang memiliki harapan, jika Chen Jinyang hanyalah seorang murid biasa. Chen Jin yang menoleh untuk melihat Yang Yijian dan bersenandung. Nah, panggil Yang Yijian benar. Adik perempuan, aku kakek Yang Yijianmu. Pedang Yang Yijian menunjuk ke arah Chen Jinyang dan berkata, momentumnya tidak boleh lebih lemah darinya, meskipun dia sama sekali tidak percaya diri dalam mengalahkan Chen Jinyang sekarang. Chen Jin yang mencibir, beraninya kau menjadi sombong, kau menantangku, bukan? Oke, aku akan memberimu kesempatan ini. Mahasiswa baru Akademi Seni Bela Diri peringkat kedua, juga berani berpura-pura kuat di depanku. Dan juga menantang saya di pintu. Awalnya saya tidak ingin mengekspos kekuatan saya yang sebenarnya begitu awal. Cucu sialan Anda yang memaksa saya untuk mengekspos kekuatan saya yang sebenarnya lebih awal. Oke, saya akan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri apa seekor katak di dalam sumur kamu. Yang Yijian mengangkat pedangnya dan berkata, potong omong kosong, jangan lakukan dulu. Chen Jin yang mendengus denganmu, aku tidak masalah membiarkanmu melakukan 3 gerakan. Chen Jin yang menoleh dan berkata kepada semua orang dari klan Qingu, rekan-rekan saudara, mari kita lihat bagaimana aku mengajar putra yang tidak tahu berterima kasih ini. Pelajaran yang menyebalkan. Setelah mengatakan itu, Chen Jin yang memelototi Yang Yijian dan berkata tanpa marah, lakukan langkahmu. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Swoosh, Yang Yijian tidak berbicara omong kosong dan menembak langsung. Kaki Chen Jin yang terpental, tubuhnya tiba-tiba terbang ke udara, dan dia mengangkat telapak tangannya untuk menyerang. Perak. Sebuah petir keperakan menyambar dari telapak tangannya. Kilat itu begitu cepat dalam sekejap mata. Begitu cepat sehingga Yang Yijian nyaris tidak bisa melawan dan tersengat listrik sekaligus. Ah, Yang Yijian jatuh ke tanah, berkedut dan mulutnya berbusa. Persis seperti dia telah disetrum oleh ribuan volt listrik tegangan tinggi. Wow, kuat, saudara Chen Jin yang terlalu kuat. Pah, pah, pah. Tiba-tiba, semua orang di keluarga perlindungan pulau berseru. Bahkan alis Qin Xin berkerut kaget saat dia melihat Chen Jin yang tidak menyangka bahwa orang yang telah mengejarnya selama beberapa tahun ini telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Omi melihat keadaan Yang Yijian yang menyedihkan, dan panik untuk membantunya berdiri. Sebuah jarum perak diam-diam dimasukkan ke punggungnya, memungkinkan dia untuk menyandarkan punggungnya ke pohon untuk mengalirkan listrik dari tubuhnya. Selama di keluarga pulau pelindung, beberapa ahli bawaan berkata kepada Chen Jin Yang, nak, dengan kekuatan yang begitu kuat, kamu berpura-pura begitu dalam. Oh, teman-teman, mantan. Senior, tolong maafkan saya juga, saya hanya mencoba memberi kejutan pada Qin Xin. Jinyang, kamu tidak bisa melakukan itu. Terakhir kali Omi datang ke keluarga kami dan memprovokasi wajah keluarga kami. Kamu bahkan menahan diri, apakah itu benar-benar layak untuk menjemput gadis-gadis? Karena kamu begitu kuat, jika kamu berdiri saat itu, tidak akan ada hubungannya dengan Omi, dan 4 keluarga perlindungan pulau tidak akan begitu dipermalukan.
Guru Chen Jin yang berkata dengan nada mencela. Tuan, saya minta maaf tetapi saya sebenarnya sangat tidak sabar pada waktu itu. Bukan karena saya tidak maju, tetapi ada alasannya. Itu karena Rana Omi hanya gerbang dalam yang terlambat, dan saya gerbang dalam yang sempurna. Bahkan jika saya telah melangkah maju dan memukulinya seperti anjing. Tetapi, di mana jadi apa, wilayah saya lebih tinggi dari miliknya, dan memenangkan pertarungan hanyalah masalah biasa. Itu tidak bisa menambah kemuliaan keluarga perlindungan pulau. Itu sebabnya saya berpikir berulang kali dan tidak bergerak. Dan suatu hari, ketika Omi juga mencapai alam kesempurnaan dalam, saya akan pergi ke Akademi Seni Bela Diri untuk menantangnya dan memukulinya seperti babi atau anjing. Jadi begitulah. Semua orang lega mendengar penjelasan Chen Jin yang, dia ada benarnya, Rana Omi satu tingkat lebih rendah darinya. Bahkan jika dia melumpuhkan Omi, apa artinya? Sebaliknya Omi tidak akan malu bahkan jika dia kalah, karena wilayahnya lebih rendah dari miliknya. Omi mendengus Chen Jin yang ini, sepertinya agak terlalu percaya diri. Baru saat itulah semua orang dari keluarga Pulau Protektorat memandang Omi. Chen Jin yang mencibir pada Omi apa tidak nyaman mendengarnya. Omi, kamu benar-benar berpikir kamu adalah petarung yang hebat. Kamu di sini untuk berpura-pura menjadi petarung besar. Jika aku benar-benar bergerak terakhir kali, kamu masih luar biasa. Saya tidak akan bertarung, saya hanya berpikir level Anda terlalu rendah untuk saya menangkan melawan Anda. Omi berkata, Chen Jinyang, kalau begitu, ayo buat janji, kamu bisa melakukannya sekarang jika kamu mau. Tapi aku khawatir, duel badai yang baru saja kamu lakukan telah menghabiskan sebagian besar energi internalmu. Wajah Chen Jin yang bergetar, memang, dia baru saja melakukan duel guntur yang menakjubkan, energi internalnya sangat terkuras sehingga kinerja yang lengkap akan menghabiskan sekitar sepertiga dari energi internalnya, dan dia baru saja melakukannya 2 kali, jadi dia merasa lemah. Saat ini, keadaan tubuhnya seperti balon setelah mengempiskan 2/3 udaranya. Chen Jin yang tertawa, Omi, bahkan jika aku menang melawanmu sekarang, itu akan mudah, tapi sayangnya, seperti yang aku katakan, aku tidak peduli untuk menang melawanmu, jika kamu benar-benar ingin melawanku, tolong angkat suaramu. Ranah Anda ke kesempurnaan gerbang dalam, ranah yang sama dengan saya, jika tidak Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melawan saya sama sekali. Omi berkata, Chen Jinyang, jika saya benar-benar naik ke kesempurnaan gerbang dalam, pada saat itu, orang yang tidak memenuhi syarat untuk melawan saya adalah Anda, apakah Anda benar-benar menginginkannya? Saya memberi Anda kesempatan untuk melawan saya. Sekarang, jadi sebaiknya kamu tidak menyia-nyiakannya. Cek kamu, aku ingin kamu memberiku kesempatan. Omi, hari kamu menerobos ke gerbang kesempurnaan dalam adalah hari aku, Chen Jin yang datang untuk menantangmu. Aku harap kamu tidak akan berhasil. Aku menunggu terlalu lama. Omi hanya bisa mengangguk dan berkata, oke, aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Aku akan menunggumu. Tampaknya tidak mungkin untuk bertarung hari ini. Pertama, kekuatan internal Chen Jin yang terlalu terkuras. Dan kedua, dia merasa tidak ada kemuliaan dalam menang melawan Omi. Tentu saja, menghadapi tantangan Omi hari ini, alasan utama mengapa Chen Jin yang tidak melakukan apa-apa pasti karena kekuatan internalnya terlalu dikonsumsi. Dia tidak memiliki kepercayaan 100%, ditambah tidak ada kemuliaan di dalamnya. Yang Yijian, Wen Qiang, ayo pergi. Kata Omi. Tapi Wen Qiang berkata, tunggu sebentar. Bersambung.